Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 41-44. Tony Xiao dan Lin Zibai tidak dapat mempercayai telinga mereka. Meskipun suara Kevin Ye tidak keras, suaranya sangat menusuk. Lin, apakah kau mendengar apa yang baru saja dikatakan anak itu? Dia tempatnya berbicara tentang manusia biasa, apakah dia bersiap untuk menerima hukumanku? Wajah Lin Zibao juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka berdua saling memandang untuk waktu yang lama sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Tony Xiao tidak diragukan lagi merasa bahwa ini adalah lelucon terlucu yang pernah didengarnya sepanjang hidupnya. Lucu sekali, lucu sekali. Awalnya, kupikir itu bohong bahwa orang-orang mengatakan dia bodoh. Sepertinya dia benar-benar idiot yang delusi, mengapa kakak tidak melihatnya? Sangat manusia biasa, dia benar-benar menganggap dirinya sebagai dewa. Aku akan pergi. Biarkan dia pergi menjadi dewa kepala besarnya. Hehe, ayah ini telah mampu merawat dewa dalam kehidupan ini. Jasanya tidak terbatas. Tony Xiao tertawa lebih arogan lagi. Tidak hanya Tony Xiao, ketika Kevin Ye mengatakan ini, hampir semua anggota tim basket memandang Kevin Ye seperti orang bodoh. Namun, inilah hasil yang ingin dilihat Kevin Ye. Tepat ketika Tony Xiao dan anggota tim basketnya memandang Kevin Ye dengan mengejek, mata iblis Kevin Ye tiba-tiba berubah. Itu berubah menjadi warna biru menyala, dan dua sinar biru itu terus menyala di udara. Itu sangat aneh dan menakutkan, seolah-olah mereka adalah dua hantu yang melayang di udara. Hanya dengan menatap mata Kevin Ye, tawa itu berhenti tiba-tiba. Seluruh persimpangan di belakang gunung belakang menjadi sunyi senyap. Tony Xiao dan 20 pemain basket di bawah komandonya segera memiliki ekspresi tak bernyawa di wajah mereka. Mata mereka kosong, seolah-olah ketiga jiwa mereka tidak ada di dalam tubuh mereka. Bola api biru iblis itu hanya muncul selama sepersekian detik, memberikan banyak kerusakan pada para pemain basket. Dengan sangat cepat, mata Kevin Ye kembali normal, dan dengan langkah besar, dia berjalan di depan Tony Xiao yang seperti boneka. Tony Xiao yang baru saja mengejek Kevin Ye dengan seenaknya tidak bereaksi sedikit pun, seolah-olah jiwanya telah diambil. Kevin Ye tertawa dingin sambil memainkan lengan Tony Xiao dengan santai, tidak buruk, aku tidak pernah menyangka bahwa metode yang tidak berguna seperti itu akan memberikan efek yang lebih baik pada orang-orang ini daripada yang kuduga. Yang digunakan Kevin Ye adalah mantra tingkat terendah di dunia abadi, teknik penyerapan roh. Di dunia abadi, benda kecil ini hanyalah tipuan yang digunakan oleh para makhluk abadi untuk menghadapi binatang buas. Untuk merapal mantra ini, syarat pertama adalah menekan keinginan spiritual lawan. Keinginan spiritual Anda setidaknya cukup kuat untuk menghancurkan lawan Anda beberapa level. Dalam pertempuran antar makhluk abadi, hampir semuanya akan menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bertempur. Jika tipuan kecil semacam ini digunakan dalam pertempuran antar makhluk abadi, itu sama saja dengan mencari kematian. Itu akan hancur dalam hitungan menit dan kemudian diikuti oleh serangan balik keinginan spiritual. Tentu saja, teknik semacam ini dapat dengan mudah digunakan melawan manusia di bumi. Meskipun Kevin Ye telah terlahir kembali sebagai seorang prajurit, setelah 18 tahun dirasuki, keinginan ilahinya berbeda dari orang biasa. Bahkan yang disebut ahli bawaan tidak akan memiliki niat ilahi yang begitu kuat. Jadi semudah membalikkan tangannya untuk menekan manusia seperti Tony Xiao. Tentu saja, hanya berdasarkan fakta bahwa penyerapan roh bukanlah hasil akhir bagi Tony Xiao dan yang lainnya, dia pasti tidak akan membiarkan hal-hal berakhir seperti ini. Begitu dewa pertama dari 9 alam mengambil tindakan, itu akan menjadi masalah yang mengerikan di dunia abadi. Melihat Tony Xiao yang tersenyum, Kevin Ye memiliki pikiran nakal, rasa sakit fisik hanya sementara, bahkan jika aku melumpuhkan orang-orang ini dan mengirim mereka ke rumah sakit, itu bukan masalah besar. Apakah kalian tidak peduli dengan reputasi kalian? Aku akan membuat kalian kehilangan muka di sekolah. Ini adalah hukuman terbaik. Memikirkannya, senyum Kevin Ye menjadi semakin aneh. Baiklah, permainan baru saja dimulai, dan kalian hanya menikmati waktu kalian sepuasnya. Kevin Ye berkata ketika sudut mulutnya melengkung, karena dia sudah memikirkan bagaimana dia harus menghukum Tony Xiao dan kelompoknya. Kevin Ye senang dengan dirinya sendiri ketika dia berkata, tidak buruk, tidak buruk. Lepaskan pakaian kalian. Tidak akan ada satu pun yang tersisa. Suara Kevin Ye sekali lagi terdengar, saat dia memberi perintah. Tony Xiao dan yang lainnya terperangkap dalam teknik penyerapan roh, dan mereka menjadi boneka Kevin Ye. Ke-20 anak laki-laki pemain basket itu menanggalkan semua pakaian mereka secepat yang mereka bisa. Tidak ada seorang pun yang tersisa.
Sekelompok orang berdiri telanjang di bawah sinar bulan seperti babi, menunggu perintah Kevin Ye berikutnya. Kevin Ye sama sekali tidak merasa cemas. Dia pertama-tama mengambil satu set pakaian dari tanah, lalu menurunkan Howard Zhang yang ada di bahunya dan berbicara kepada Howard Zhang dengan tidak sopan, "Cukup, Hyacin. Karena kamu sudah bangun, berhentilah berpura-pura menjadi beruang dan bangun." "Hehe, saudara Ye, aku ketahuan olehmu." Howard Zhang terkekeh, tetapi ketika dia membuka matanya, dia benar-benar marah. Di depan Howard Zhang, hanya ada 20 lebih anak laki-laki telanjang tinggi berdiri di depannya, dan penampilan mereka sangat aneh. Meskipun dia baru saja mendengar perintah Kevin Ye, Howard Zhang curiga, dan bahkan tidak tahu apa yang terjadi di luar. "Saudara Ye, ini, mereka, apa yang terjadi pada mereka? Bagaimana mereka berakhir seperti ini?" Howard Zhang menunjuk ke arah kelompok Tony Xiao dan menatap Kevin Ye seolah-olah dia sedang melihat monster. Kevin Ye dengan santai melemparkan satu set pakaian ke Howard Zhang dan mencibir, "Apa yang membuatmu begitu gugup? Orang-orang ini hanya dihipnotis olehku. Kamu harus mengenakan pakaianmu terlebih dahulu. Nanti, saudara Yemu akan membawamu untuk melihat pertunjukan besar yang akan mengejutkan dunia dan membuatmu menangis." "Prot, menghipnotis." Howard Zhang tergagap saat dia buru-buru berdiri. Tanpa sempat mengenakan pakaiannya, dia berjalan di depan Tony Xiao dengan sedikit rasa takut di hatinya, dan terus-menerus mengutak-atik lengan Tony Xiao. Kemudian, dia berseru kaget, "Sial, dia benar-benar tidak tahu bagaimana cara bergerak." Saat dia berbicara, Howard Zhang dengan hati-hati mengukur Tony Xiao dan berkata dengan nakal, "Hei, bentuk tubuh pria ini cukup bagus, bahkan memiliki 6 otot perut. Itu hanya sedikit terlalu kecil, hanya sedikit terlalu kecil. Itu seukuran batang korek api. Tidak heran kamu harus menyerahkan wanitamu. Itu jelas tidak cukup untuk memberinya makan." Mendengar gumaman Howard Zhang, Kevin Ye terdiam. Dia menatap tajam ke arah Howard Zhang dan berpikir dalam hati, "Baiklah, kupikir aku sudah cukup berhati hitam." Aku tidak menyangka Howard Zhang benar-benar akan menjadi seorang Grandmaster berhati hitam. Namun, Kevin Ye tidak menyangka tindakan Howard Zhang bahkan lebih tidak normal daripada orang biasa. Menghakimi JJ orang lain adalah satu hal, tetapi Howard Zhang benar-benar mengulurkan tangannya dan meletakkannya di JJ Tony Xiao, "Bicaralah, JJ kecilku, aku akan mati, aku akan membiarkanmu menggertakku, dan kau akan mengikatku, huff. Aku tidak hanya ingin membantumu JJ kecil, tetapi aku juga ingin membantumu menjadi sombong, menjadi hebat, mati, dan mati." Pada saat yang sama, Howard Zhang juga tertawa bodoh dan menoleh ke Kevin Ye, "Kakak Ye, kamu benar-benar tidak bisa bergerak, kamu benar-benar tidak bisa, hipnosismu terlalu mistis." Kevin Ye berkeringat deras, dia benar-benar tidak menyangka Howard Zhang benar-benar melakukan hal yang aneh seperti itu. "Baiklah, Hyacin, berhentilah bermain, kita masih punya pekerjaan yang harus dilakukan." "Baiklah." Meskipun Howard Zhang belum selesai dengan kata-katanya, dia masih dengan gembira berlari ke arah Kevin Ye. Kevin Ye berkata, "Semua orang memilikinya." Belok kiri dan lari menuju lapangan olahraga. Tony Xiao dan yang lainnya segera bergerak. Mereka membentuk barisan dan mulai berlari menuju lapangan olahraga. Pemandangan ini sangat baru bagi Howard Zhang, dia sudah lama melupakan rasa sakit karena diikat. Satu-satunya hal yang baik tentang Howard Zhang adalah dia pelupa, dan memiliki kemampuan penyembuhan yang kuat. Ini sangat menarik, mereka sebenarnya sangat patuh. "Kakak Ye, bagaimana tepatnya kamu melakukannya?" Howard Zhang mengikuti di belakang Kevin Ye dan bertanya dengan putus asa. Awalnya, tim basket telah berencana untuk mencari masalah dengan Kevin Ye, tetapi sekarang mereka seperti domba yang menunggu untuk disembelih. Perasaan berbeda ini membutakan mata Howard Zhang. Namun, Howard Zhang juga orang yang aneh. Jika orang biasa melihat pemandangan aneh ini, reaksi pertama mereka adalah ketakutan dan kegelisahan. Tetapi reaksi pertama Howard Zhang sebenarnya adalah rasa ingin tahu dan kegembiraan. Kevin Ye juga telah berlutut padanya. "Apakah kamu ingin mempelajarinya? Aku bisa memberikannya kepadamu." Canda Kevin Ye. Siapa yang mengira bahwa Howard Zhang akan begitu bersemangat sehingga dia akan menganggukkan kepalanya seperti anak ayam yang mematuk nasi. "Aku ingin belajar, aku benar-benar ingin belajar. Jika aku mempelajari hipnosis ini, maka tidak akan ada yang berani menindasku di masa depan. Pada saat itu, siapapun yang menindasku, aku akan menghipnotis mereka sampai mati." Ketika Kevin Ye mendengar pernyataan aneh Howard Zhang, garis-garis hitam langsung muncul di dahi Kevin Ye. Keringat yang tak terlukiskan, Hyacin benar-benar sesuatu yang lain, ingin mempelajari teknik penyerapan roh sebenarnya untuk alasan yang tidak masuk akal, itu benar-benar memabukkan. Namun, dia takut diganggu, jadi itu bisa dimengerti. Itu masih lebih baik daripada mereka yang mempelajari seni penyerapan roh dan mengira mereka melakukan kejahatan.
Memang, meskipun teknik penyerapan roh tidak berguna di dunia abadi, itu masih sangat menakutkan di bumi. Memikirkannya, hipnosis dalam film hanya bisa menempatkan seseorang dalam ilusi, tetapi tidak pernah memiliki kemampuan untuk mengendalikan tindakan seseorang. Setelah teknik penyerapan roh dikuasai, itu dapat mengendalikan gerakan seseorang dan bahkan pikiran mereka. Itu adalah hal yang agak menakutkan untuk dilakukan. Jika seseorang yang mempelajari teknik penyerapan roh memiliki niat buruk, itu pasti akan menjadi bencana. Niat awal Howard Zhang hanya untuk melindungi dirinya sendiri dan tidak diganggu oleh orang lain. Dari sini, dapat dilihat bahwa dia memiliki sifat yang murni dan bukan bajingan. Anggota tim basket Chiguo berlari di depan. Howard Zhang mengikuti dari belakang dengan wajah penuh kegembiraan, sesekali mengejar mereka dan memberi mereka pukulan atau tendangan. Kevin Ye, di sisi lain, berada di belakang kelompok itu, dan ketika dia melewati sebuah pohon pinus, dia tiba-tiba berbicara, suaranya rendah, "Dua gadis, sudah sangat larut, jangan berlarian, cepat kembali, di luar berbahaya." Kevin Ye tampaknya berbicara pada dirinya sendiri, tetapi dia berbicara kepada Mia Fang dan Lana Qin yang bersembunyi di tepi hutan. Sejak awal, dia sudah merasakan bahwa Lana Qin dan Mia Fang mengikutinya. Penggarap muda yang kejam, C42. Butuh beberapa saat bagi Lana Qin dan Mia Fang untuk bangun di kaki pohon pinus di belakang gunung. Keduanya berkeringat dingin. Mereka berbaring di kaki pohon pinus dengan lemah dan merenung cukup lama sebelum akhirnya sadar kembali. Dua pasang mata kosong perlahan-lahan mendapatkan kembali cahayanya. Mia Fang, apa yang terjadi tadi? Lana Qin membuka mulutnya beberapa kali, dan setelah beberapa saat, dia bertanya. Mia Fang masih linglung, aku juga tidak tahu. Keduanya saling mendukung saat mereka perlahan berdiri dari tanah. Saat ini, tidak ada seorang pun di persimpangan gunung belakang. Hanya pakaian yang berserakan di tanah. Kemana Kevin Ye dan orang-orang itu pergi? Lana Qin melihat ke persimpangan yang kosong, dan bertanya. Mia Fang menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia tidak mengingat apapun. Sambil menepuk dahinya sekuat tenaga, Lana Qin mencoba mengingat sesuatu sambil bergumam pada dirinya sendiri. Aku sepertinya melihat dua aliran api biru tadi, dan kemudian, seluruh tubuhku langsung kehilangan kesadaran. Aku sama sekali tidak bisa mengingat apapun. Mia Fang, ini, apa sebenarnya yang terjadi? Keterkejutan di hati Mia Fang jauh melampaui Lana Qin. Pada saat ini, wajah Mia Fang pucat pasi, dan dia berpikir dalam hati, cahaya biru itu terlalu mempesona. Bahkan Lan telah melihatnya, apa sebenarnya itu? Lana Qin melanjutkan, aku masih samar-samar mendengar suara Kevin Ye melayang di telingaku, sepertinya itu memberitahu kita untuk kembali lebih awal. Mia Fang, apakah kamu mendengarnya? Mia Fang mengangguk dan berkata, aku juga mendengarnya. Ini terlalu aneh, apa yang terjadi malam ini terlalu aneh. Lana Qin memikirkannya dengan saksama dan segera memeluk bahunya, terus-menerus mengusapnya, Mia Fang, kita harus kembali dulu. Aku terus merasa ada yang salah dengan bagian belakang gunung. Dapat dimengerti bahwa gadis-gadis secara alami pemalu. Terlebih lagi, hal aneh seperti itu tiba-tiba terjadi. Dengan api biru yang mempesona itu, mereka berdua benar-benar tidak sadar dan kehilangan sebagian ingatan mereka pada saat yang sama. Ini membuat Lana Qin memikirkan sesuatu yang najis dan dia mulai gemetar ketakutan. Mia Fang berbeda dari Lana Qin. Dia secara alami tidak akan memikirkan hal-hal seperti sapi, hantu, ular dan dewa, tetapi dia berpikir dalam hati, itu pasti Kevin Ye. Ide Mia Fang tidak salah, hanya saja dia dan Lana Qin sama-sama ikan di gerbang kota, dan dipengaruhi oleh teknik penyerapan roh Kevin Ye. Jiwa untuk sementara meninggalkan tubuh. Tentu saja, ini tidak berdampak banyak pada mereka, paling-paling, mereka telah kehilangan ingatan saat jiwa mereka meninggalkan tubuh. Alasan mengapa Kevin Ye berbicara kepada mereka sebelum dia pergi sebenarnya adalah untuk mengajari mereka sebuah mantra dan membangunkan jiwa mereka. Kalau tidak, mereka mungkin akan seperti Tony Xiao dan yang lainnya, tidak dapat bangun bahkan untuk beberapa saat. Tepat ketika Lana Qin dan Mia Fang masih bingung dengan pengalaman mereka sendiri tentang dunia supernatural, sebuah drama yang luar biasa telah mulai terungkap di lapangan sekolah. Penulis skenario dari drama besar ini tentu saja Kevin Ye. Tim pendukungnya adalah Howard Zhang, dan dia dan pemain basket lainnya semuanya berakting bersama. Saat itu sudah pagi, dan selain lampu redup di lapangan sekolah, tidak ada orang lain. Di tengah lapangan, lebih dari 20 pemain basket telanjang berdiri dalam 3 baris yang rapi. Masing-masing dari mereka memiliki tubuh yang tegap, seolah-olah mereka adalah bagian dari pasukan yang sedang diawasi. Namun, cahaya bulan yang menyinari tubuh telanjang mereka tampak sangat lucu. Kakak Ye, apa yang kita ingin mereka lakukan selanjutnya? Cepatlah dan mulai, aku tidak sabar untuk itu. Howard Zhang menyapu matanya ke arah boneka-boneka tim basket dan tertawa sinis.
Kevin Ye tidak tergesa-gesa maupun lambat saat ia berkata dengan nada tulus, Hyacin, apakah kau ingat apa yang kukatakan padamu tadi malam? Dendammu, penghinaanmu, aku, saudara Ye, pasti akan membantumu mendapatkannya kembali. Bukankah orang-orang ini berulang kali menelanjangimu dan mengikatmu? Hari ini, kami akan membalas budi. Howard Zhang tidak pernah menyangka bahwa Kevin Ye melakukan ini sepenuhnya untuk melampiaskan amarahnya. Wajahnya yang awalnya bersemangat memperlihatkan sedikit emosi, saudara Ye, aku tidak ingin mendengar ucapan emosional itu, jadi ia tersenyum dan segera menyela Howard Zhang, Hyacin, bagaimana kalau kau membiarkan orang-orang ini menari di area lapangan yang berbentuk persegi? Howard Zhang terkejut, dan segera menelan kata-kata terima kasih yang hendak diucapkannya. Dengan mengangkat alisnya, ekspresinya segera berubah menjadi seperti anak nakal. Ia kemudian bertepuk tangan dan memuji, bagus, bagus, saudara Ye, ide ini terlalu bagus. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, baiklah, kalau begitu mari kita mulai. Semua orang hadir. Lihatlah sekeliling dan sesuaikan formasi. Mengikuti slogan Kevin Ye, 20 anggota tim basket Scarlet Fruit mengambil langkah kecil dan membentuk formasi, menyesuaikan ruang antara kiri dan kanan mereka dengan sempurna, menunggu perintah Kevin Ye berikutnya. Kevin Ye mengusap kepalanya, bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu tiba-tiba tertawa sinis, bagaimana kabar Little Apple, lagu ini seharusnya cukup bagus. Memikirkannya, Kevin Ye mengangkat kepalanya dan bertanya, Little Apple, kamu tahu cara menggunakannya, kan? Tony Xiao dan yang lainnya langsung menganggukkan kepala. Baiklah, aku akan menghitung sampai 3 pada bagian musik ilahi ini. Kalian semua bisa bernyanyi bersama. Melolong, 1, 2, 3, mulai. Kau adalah apel kecilku. Tidak peduli seberapa besar aku mencintaimu, aku tidak akan terlalu memikirkannya. Senyum merah akan menghangatkan hatiku, tiba-tiba, seluruh lapangan dipenuhi dengan suara apel kecil yang bernyanyi serempak. Orang-orang ini bahkan tidak memiliki 5 suku kata. Suara lagu ini sangat tidak enak didengar, Howard Zhang memandang bagian ref di bawah sinar bulan dengan jijik, dan mendengus. Tidak masalah jika kamu bernyanyi dengan buruk, kita masih punya tarian, bukan? Penampilan Kevin Ye yang jahat dan menawan, berubah menjadi sangat menyeramkan, dan memerintahkan Tony Xiao dan yang lainnya, kalian tidak hanya harus bernyanyi, kalian juga harus melompat, menari, dan kemarilah, bergerak, bergerak. Atas perintah Kevin Ye, kelompok penyanyi di bawah sinar bulan berubah menjadi tarian di alun-alun di bawah sinar bulan. Penampilan pemain basket telanjang yang melompat-lompat sambil membawa apel kecil sangat menggelikan. Aku sangat senang. Aku sangat senang. Lucu sekali. Apakah ini juga tarian persegi, bahkan lebih jelek dari Twisting Crack? Howard Zhang melihat gerakan-gerakan yang sama sekali tidak cocok itu, dan mulai tertawa gila sambil memegangi perutnya. Kakak Ye, aku tidak tahan lagi, aku benar-benar tidak tahan lagi, ayo bunuh aku dengan satu tebasan pedang, hahaha. Mata Kevin Ye membeku, dan senyum muncul di wajahnya, baiklah, mari kita melompat seperti ini. Jangan pernah berhenti untukku sebelum jam 8 besok pagi. Howard Zhang gemetar saat dia menatap Kevin Ye dengan tidak percaya, kakak Ye, kamu ingin mereka melompat seperti itu sampai besok pagi. Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita menjadi buta hanya karena tarian yang meledak-ledak seperti itu. Tidak peduli apapun, kita harus membiarkan siswa sekolah melihatnya. Seperti kata pepatah, bahagia sendirian tidak sebagus bahagia bersama. Baiklah, Hyacin, kita sudah selesai menonton pertunjukan. Kita harus kembali tidur, kita masih harus mengikuti ujian besok, kita tidak bisa menunda masalah ini. Kata Kevin Ye, dan berjalan menuju asrama tanpa melihat ke belakang. Adapun Howard Zhang, dia berdiri di sana tertegun di bawah sinar bulan. Dia menatap punggung Kevin Ye dan merasakan hidungnya masam. Awalnya dia mengira Kevin Ye hanya menggoda Tony Xiao dan yang lainnya, dan bahwa semuanya akan segera berakhir. Namun, dia tidak menyangka Kevin Ye akan langsung membuat mereka menari sampai besok pagi. Howard Zhang tahu betul mengapa Kevin Ye melakukan ini. Tony Xiao dan yang lainnya menelanjangi diri dan mengikat diri mereka ke pohon. Kevin Ye menyuruh mereka menelanjangi diri dan menari di depan para siswa dan guru. Untuk siapa lagi mereka melakukan ini selain Howard Zhang? Howard Zhang menoleh dan menatap Little Apple, yang berlari telanjang dengan anggota tubuh yang tidak terkoordinasi, dan bersumpah dalam hati, Howard Zhang, kakak Ye melakukan ini untuk membalaskan dendammu. Dia menepati janjinya untuk melindungimu, itu semua karenamu. Tidak, sebagai saudara dari kakak Ye, kamu tidak bisa membebani kakak Ye seperti ini. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus menjadi kuat. Jika seseorang tidak kuat, seseorang lebih baik mati. Setelah berjalan cukup lama, barulah Howard Zhang tersadar, dan segera mengikuti Kevin Ye. Kakak Ye, tunggu aku, tunggu aku.
Langkah kaki Kevin Ye melambat, dan baru saat Howard Zhang sudah dekat, dia melangkah maju lagi. Howard Zhang mengikuti di belakang Kevin Ye. Tenggorokannya tercekat oleh isak tangis dan dia mencoba mengatakan sesuatu beberapa kali. Tiba-tiba, Kevin Ye menghentikan langkahnya, berbalik, dan menatap Howard Zhang dengan mata menyipit. Hyacin, ada apa? Kamu tampaknya sedang dalam suasana hati yang agak buruk. Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Meskipun dia berjalan di depan Howard Zhang, Kevin Ye dapat dengan jelas merasakan perubahan emosi Howard Zhang, dan auranya berfluktuasi. Howard Zhang menggigit bibirnya, dengan tatapan penuh tekad di matanya, dia berlari ke Kevin Ye dan berlutut di depannya. Kevin Ye tidak pernah menyangka bahwa Howard Zhang akan berlutut padanya, wajahnya cemberut. Hyacin, apa yang kamu lakukan? Howard Zhang gelisah saat dia berbicara dengan suara serak. Saudara Ye, aku tahu bahwa semua yang telah kau lakukan hari ini adalah untuk membalaskan dendamku dan melampiaskan amarahku. Namun, aku, Howard Zhang, tidak ingin menjadi beban bagi orang lain sepanjang hidupku. Aku tidak ingin terus menjadi pengecut, aku ingin menjadi kuat, dan memenuhi syarat untuk berdiri di sisi saudara Ye. Aku ingin saudara Ye melatihku untuk menjadi sekuat dirimu. Kevin Ye tertegun. Dia tidak menyangka Howard Zhang yang biasanya pemalu dan tertawa benar-benar memiliki harga diri dan kepercayaan diri yang begitu kuat di dalam hatinya. Setelah berinteraksi dengan Howard Zhang hanya beberapa hari, Kevin Ye mampu melihat sesuatu yang biasanya tidak akan ia lihat selama bertahun-tahun di dunia abadi, seperti hati manusia. Meskipun bumi tergolong sebagai daerah terlarang di 9 alam, di mata para makhluk abadi, orang-orang di bumi tidak lebih dari segerombolan semut berumur pendek yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang buas dari dunia abadi. Kevin Ye juga berpikir demikian, tetapi hanya ketika mereka benar-benar berada di bumi, Kevin Ye akan mengerti bahwa di mata para makhluk abadi yang agung dan perkasa itu, dunia ini sama sombongnya seperti yang mereka kira. Semut juga memiliki harga diri mereka sendiri, apalagi orang yang hidup. Hei, Hyacin, bangunlah dulu. Kevin Ye mendesah. Namun, Howard Zhang dengan keras kepala berkata, tidak, jika saudara Ye tidak setuju, aku tidak akan bangun. Kevin Ye menarik napas dalam-dalam, dan dari tatapan Howard Zhang, dia bisa melihat tekad yang tak tergoyahkan. Hyacin, kultivasi adalah perjalanan yang sulit dan melelahkan, sangat melelahkan. Bahkan dapat dikatakan bahwa hidup lebih baik daripada kematian, kamu benar-benar dapat menanggungnya. Howard Zhang tidak memiliki kata-kata mencolok untuk diucapkan. Dia hanya mengangkat kepalanya dan berkata, aku bisa. Kevin Ye mengangguk, dan berkata, baiklah, karena kamu mampu membuat keputusan ini, setelah ujian ini berakhir, aku akan mulai melatihmu, sehingga kamu dapat menjadi seorang pejuang kuat yang dapat berdiri di puncak dunia ini. Setelah ledakan itu, Kevin Ye memperingatkan, namun, ketika aku, Kevin Ye, melakukan sesuatu, aku tidak akan pernah menyerah di tengah jalan. Saat aku mulai berlatih, aku tidak akan pernah berhenti. Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Ya, aku mengerti. Selama aku bisa menjadi kuat dan tidak diganggu, aku bersedia memberikan upaya apapun. Kevin Ye menghela napas, emosinya teraduk-aduk karena kata-kata Howard Zhang, dan dia tertawa getir pada dirinya sendiri, aku tidak akan diganggu, aku tidak akan diganggu. Bocah ini benar-benar mengatakan bahwa dia takut dengan misteri di baliknya. Kultivasi yang telah dimiliki orang-orang di dunia abadi selama bertahun-tahun hanya karena alasan ini, tidak lebih. Bab 43. Malam di Linhai sunyi. Setelah seharian bekerja keras, sebagian besar orang sudah tertidur saat ini. Tentu saja, di balik kegelapan malam, makhluk-makhluk haus darah di kegelapan juga mulai bergerak. Bagi mereka, malam adalah perlindungan warna terbaik mereka. Hanya dengan berjalan menembus neon malam, mereka akan dapat menemukan nilai sejati yang benar-benar milik mereka. Black Radiance Bar, bar terbesar di kota Linhai. Di bawah bombardir musik heavy metal, banyak anak muda yang mencintai Night Patta bersorak dan melompat-lompat mencari titik terang dan nilai kehidupan mereka. Di bawah cahaya yang menyilaukan, mawar merah darah mekar di lantai dansa Black Light Bar. Oh, 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 mawar merah, mawar merah, mawar merah. Sorak-sorai dan sorak-sorai terdengar tanpa henti. Di tengah lantai dansa, rambut merah menyala yang diwarnai dengan warna merah darah berkibar lembut di udara. Jejak samar rompi terlihat di perutnya yang rata, terutama tato mawar di sisi perutnya. Itu seperti sesuatu yang nyata karena mekar dengan darah, membuat wanita bernama mawar merah itu semakin mempesona dan menonjol. Tubuhnya yang seksi dan menggeliat seperti kucing liar. Tubuhnya sangat harum dan harum, menyebabkan orang-orang mabuk padanya. Tidak lama kemudian, musik heavy metal berhenti, dan napas halus itu juga berhenti. Mawar merah, satu lagu lagi, mawar merah, satu lagu lagi. Sorak-sorai penuh semangat dari bawah bergema di udara. Itu menggembirakan. Namun, tepat pada saat ini,
seorang pria berjalan masuk dari kerumunan dan berlari ke sisi Mawar Merah, membisikkan beberapa kata di telinganya. Mata wanita bernama Mawar Merah itu berbinar, dan dia berkata dengan lembut, "Aku mengerti, kamu bisa pergi sekarang." Setelah selesai berbicara, Red Rose membalas senyuman orang-orang di lantai dansa, dan meniupkan 2 ciuman berturut-turut yang penuh dengan semangat, sambil berkata, "Baiklah semuanya, penampilan Red Rose hari ini sudah berakhir. Jika semua orang menyukai tarianku, mari kita bertemu lagi akhir pekan depan. Red Rose pasti akan menunggumu di Blacklight Bar." Sungguh iblis kecil yang menggoda. Terutama mawar di perutnya, itu benar-benar menggetarkan jiwa, seolah-olah itu adalah makhluk hidup, dan dibesarkan oleh master bertato yang sama sekali tidak kukenal. Master bertato. Ayolah, saudaraku, sepertinya kau sama sekali tidak mengerti Red Rose. Tahukah kau mengapa dia dipanggil Red Rose? Itu semua karena mawar ini. Ini bukan mawar biasa, juga bukan mahakarya dari master bertato yang hebat, tetapi sesuatu yang kumiliki sejak lahir. Terlahir untuk menjadi legenda. Penonton yang terkejut itu melihat punggung mawar merah dan mendesah, dalam hidup ini, jika aku bisa menikahi wanita yang begitu seksi dan mempesona seperti dia, aku rela hidup 10 tahun lebih sedikit. Set, pelankan suaramu. Kau tidak bisa begitu saja mengucapkan kata-kata itu, kan? Mawar merah adalah sesuatu yang bisa kau pikirkan, kau tidak takut mati. Hehe, aku hanya mengatakannya secara lisan. Itu hanya kecanduan. Jangan membuat keributan seperti itu. Membuat keributan. Kurasa kau akan mati. Biar ku beritahu, ada orang penting di balik bar itu. Terakhir kali, ada 2 orang buta yang memprovokasinya, dan keesokan harinya, mereka meninggal di jalan. Tidak, itu tidak seseram itu. Bagaimana menurutmu? Dengan rompi, gadis seksi bernama Mawar Merah itu tidak meninggalkan bar, tetapi berbalik dan naik ke atas. Bar Black Radiance memang bar nomor 1 di Linhai. Bangunannya seperti hotel bintang 5. Selain menjalankan bar, tempat ini juga merupakan tempat hiburan yang lengkap. Namun, pusat hiburan kelas atas di lantai atas tidak terbuka untuk orang biasa. Kapan pemimpin sekte datang? Di mana dia sekarang? Red Rose berkata kepada pria di belakangnya sambil berjalan. Meskipun Red Rose adalah seorang wanita muda, semua orang di bar cahaya hitam memperlakukannya dengan hormat. Pria itu mengikuti di belakang Red Rose, dan berkata dengan hormat, "Saudari Hong, pemimpin sekte sudah lama di sini, dia menunggumu di ruang pertemuan." "Baiklah, saya mengerti. Anda dapat pergi sekarang, dan menyapa para tamu dengan baik di bar, jangan lalai." Red Rose menginstruksikan. "Baik, Saudari Hong. Serahkan sisanya padaku. Jangan khawatir." Pria itu terkekeh. Sepanjang jalan, kaki ramping Red Rose sepenuhnya terungkap di bawah kontras celana kulit hitamnya. Meskipun dia mengenakan rompi, mawar darah iblis di perut bagian bawahnya masih bisa terlihat jelas. Mengikuti suara hentakan sepatu hak tingginya, Red Rose segera tiba di aula pertemuan di lantai atas Blacklight Bar. Ada 2 pria berpakaian hitam yang berjaga di pintu masuk aula pertemuan. Kedua pria ini mengenakan kacamata hitam di malam hari, dan pinggang mereka sangat lurus. Jelas bahwa mereka memiliki beberapa pengalaman pelatihan khusus. Melihat Red Rose mendatangi mereka, mereka berdua tidak banyak berekspresi dan hanya mengangguk sedikit. "Di mana pemimpin sekte?" Red Rose bertanya. "Di dalam, Nona Hong, silakan." Bahkan sebelum memasuki pintu, Mawar Merah mendengar suara dingin yang mencaci maki dari dalam, "Sampah, mereka semua adalah sekumpulan sampah. Kau bilang kalian berdua dapat dianggap ahli kecil dengan Linhai yang luar biasa, tetapi bahkan tidak dapat menangkap seorang gadis yang terluka, apa gunanya Laozi membutuhkan kalian berdua? Ketua Sekte, tolong tenangkan amarahmu. Ketua Sekte, tolong tenangkan amarahmu." Mawar Merah ragu-ragu di pintu sejenak, lalu mengulurkan tangannya. Dia tidak berani mengetuk, tetapi menunggu dengan tenang di pintu. "Xiao Hong ada di sini, masuklah, tidak perlu mengetuk." Tampaknya memiliki pemahaman yang jelas tentang situasi di luar, suara dari dalam sekali lagi menjadi lebih lembut. Mawar Merah terkejut, dan berpikir, aku tidak pernah mengira bahwa pendengaran ketua sekte begitu tajam, aku khawatir kultivasinya telah mencapai puncak negara sapi harimau, kan? Setelah merapikan pakaiannya, Mawar Merah dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. 2 pria parubaya berlutut di lantai, gemetar. Salah satu dari mereka memiliki perban di tangannya dan kepala yang lain diperban. Jelas, mereka berdua mengalami luka parah. Setelah melihat mereka berdua dengan saksama, barulah Red Rose mengenali mereka. Mereka berdua tidak lain adalah tangan kanan ketua sekte. Di sisi lain, seorang pria parubaya juga duduk di atas bulu cerpelai abu-abu di kursi bos. Tubuh pria parubaya itu menjadi sedikit gemuk, dan di tangannya, 2 mutiara malam terus berputar. Dia berambut pendek dan sepasang mata yang menyeramkan, seperti mata serigala hijau tua.
Red Rose terkejut sejenak, dia segera berjalan mendekat, dan dengan hati-hati bertanya, Ketua Sekte, apa yang terjadi? Apakah kalian berdua melakukan kesalahan yang membuatmu marah? Huff. Pria paruh baya itu mendengus dan menarik napas dalam-dalam, keduanya tidak pandai melakukan sesuatu, mereka tidak berguna. Dia membuatnya sehingga mereka bahkan tidak dapat menangkap satu orang pun dan malah dipukuli oleh mereka. Dia telah benar-benar mempermalukan geng serigala surgawi kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Tugang dan Tumeng adalah tangan kanan dari Master Sekte, dan juga ahli kelas 2. Pria paruh baya itu dengan santai menunjuk dan berkata, mengapa kamu tidak bertanya sendiri kepada mereka? Kedatangan Mawar Merah telah mengurangi tekanan pada kedua bersaudara itu, Tugang dan Tumeng. Paling tidak, kemarahan Master Sekte seharusnya mereda untuk sementara. Selain itu, hubungan antara Mawar Merah dan Tumeng tidak terlalu buruk. Bahkan jika dia tidak membantu keduanya, setidaknya dia tidak akan menambah penghinaan atas luka. Dengan 2 langkah, Mawar Merah berjalan di depan kedua bersaudara itu dan mengerutkan kening, Gangzi, Kuangzi, apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Tugang menghela napas dan berkata dengan emosi, hei, Xiao Hong, jangan sebutkan itu. Ini benar-benar cerita yang panjang untuk seorang anak. Sebelum Tugang sempat selesai berbicara dengan Mawar Merah, dia disela oleh pria parubaya yang berdiri tinggi di atasnya. Baiklah, langsung saja ke intinya, aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Ya. Ajaran Master Sekte itu benar. Aku akan singkat saja. Tugang segera mengubah wajahnya, berusaha sekuat tenaga untuk terlihat galak. Beginilah yang terjadi. Kami, saudara-saudara, memaksa gadis kecil itu ke Gunung Shou yang kemarin, dan sepertinya kami akan menang. Siapa yang mengira bahwa seorang gadis akan diselamatkan oleh seseorang sekuat Cheng Dingjin? Terlebih lagi, orang itu bahkan melukai kami. Kami sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Tugang menundukkan kepalanya, dan menyelesaikan kata-katanya sekaligus, dia sama sekali tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat gurunya. Pria parubaya itu duduk diam di kursinya, wajahnya gelap dan tak menentu. Mutiara malam di tangannya terus bergoyang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Mawar Merah memutar matanya yang indah dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Kalian berdua tidak lemah, yang satu berada di tingkat kedua akhir, dan yang lainnya berada di tingkat kedua menengah. Bahkan jika kelompok kalian bekerja sama, mereka masih akan mampu bertahan selama 100 gerakan di depan seorang ahli tingkat atas. Bagaimana mungkin mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan? Pria paruh baya itu mendengus dingin, meskipun tahap ular rohnya berada pada tahap awal alam pasca Natal, di tempat sebesar kota Linhai, hanya ada beberapa orang di tahap ular roh. Jika kau bisa menghitung semuanya, bagaimana mungkin pihak lain bisa menjadi ahli di tahap ular roh? Jelas, pria parubaya itu tidak mempercayai kata-kata kedua bawahannya. Dia telah menjelajahi dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, dan lupakan tahap ular roh, dia bahkan telah melihat ahli alam gajah naga sebelumnya. Namun seperti yang dikatakan pria parubaya itu, Linhai hanyalah tempat kecil, dan selama ada orang-orang dengan tingkat kultivasi tertentu, semua orang akan tahu kebenarannya. Jika pria parubaya itu tahu bahwa Tugang dan Tugang adalah anggota geng Serigala Langit, maka bahkan orang-orang dengan tahap ular roh tidak akan mau memprovokasi dia dengan mudah. Tugang gemetar, dia tidak berani membantah, dan hanya menundukkan kepalanya, orang itu memang bukan orang dengan tahap ular roh. Pria parubaya itu mencibir sambil berkata, aku juga setuju. Di Linhai, bahkan jika itu seseorang dengan tahap ular roh, mereka tidak akan berani memprovokasi geng Serigala Langitku dengan gegabah. Kalian berdua pasti sudah minum terlalu banyak minuman keras dan bernasib buruk, aku pasti tidak akan memaafkanmu kali ini. Pria parubaya itu sangat marah sehingga kedua saudara Tugang ketakutan setengah mati. Wajah Tugang muram, Tumeng bahkan lebih muram lagi, dia langsung bersujud, pemimpin sekte, kami dituduh salah kami melaksanakan perintah Master Sekte untuk menangkap gadis itu, bagaimana mungkin kami berani minum anggur dan membuat kesalahan, kakak laki-laki kami belum selesai berbicara, pihak lain, memang bukan orang dari tahap ular roh, dia, lebih tepatnya, seorang ahli dari tahap harimau sapi. Tahap harimau sapi. Senyum pria parubaya itu menjadi lebih menyeramkan, dan dia berkata kepada Mawar Merah, Xiao Hong, apakah kamu percaya padaku? Bab 44. Meskipun Mawar Merah tidak tahu seberapa kuat negara harimau sapi itu, orang-orang yang telah mencapai negara harimau sapi adalah orang-orang terkenal yang telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama bertahun-tahun, atau orang-orang dari keluarga yang berpengaruh. Jika seorang praktisi biasa tanpa latar belakang apapun ingin menemukan seorang ahli dari negara harimau sapi, itu pasti akan sama sulitnya dengan naik ke surga.
Mawar merah terkejut sejenak, dan menjawab, tahap harimau sapi, bagaimana mungkin? Di seluruh Linhai, bahkan tidak ada segelintir ahli yang telah mencapai tingkat itu, jadi bagaimana mungkin seseorang dengan tahap harimau sapi tiba-tiba muncul entah dari mana? Pria paruh baya itu menyeringai dan berkata, jangan bilang kamu tidak percaya, bahkan Master Sekte ini tidak percaya. Pemimpin Sekte, apa yang kami, saudara-saudara katakan itu benar adanya. Pikirkanlah, bahkan jika dia adalah ahli tahap ular roh, kami berdua bersaudara itu bersama-sama akan mampu menahan 10 gerakan darinya. Namun, tidak peduli seberapa menakutkan orang itu, kami berdua bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun darinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia menyalurkan energinya untuk gadis kecil itu dan mengalihkan perhatiannya, aku khawatir kami berdua akan kehilangan Gunung Souyang kami tadi malam. Apakah yang dikatakan Tu Meng serius? Pria paruh baya itu tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga, mungkinkah apa yang dikatakan kedua orang ini benar, bahwa benar-benar ada seorang ahli dari negara harimau sapi yang datang ke Linhai. Tiba-tiba berdiri, mutiara malam di tangannya berhenti berputar, dan pria paruh baya itu berkata dengan wajah penuh keheranan, oh, apakah ada hal seperti itu? Pemimpin Sekte, masalah ini benar adanya. Tidak peduli seberapa berani kami tidak akan berani berbohong di hadapanmu. Pria paruh baya itu menggenggam erat mutiara bercahaya di tangannya sambil menyipitkan matanya, bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, Xiao Hong, bagaimana menurutmu? Red Rose mengeluarkan desisan dingin, Master Sekte, Gangzi dan Toshi adalah tetua agung geng Serigala Surgawi. Mereka selalu melayani geng Serigala Surgawi dan tidak pernah melakukan kesalahan. Mereka berdua seharusnya tidak berbohong. Pihak lain mungkin adalah seorang ahli dari klan tersembunyi yang telah melakukan perjalanan ke Linhai, jadi ada kemungkinan. Itu mungkin. Pria paruh baya itu mendengus. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan perkataan Zhang Xuan, dia juga tidak mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan perkataan Zhang Xuan. Lagi pula, dari penampilan Tu Gang dan Tu Meng, mereka tampaknya tidak berbohong. Terlebih lagi, mereka berdua tidak berada di tahap Ox Tiger, jadi mustahil bagi mereka untuk mengetahui seberapa kuat tahap Ox Tiger itu. Namun, pria paruh baya itu sangat menyadari bahwa berdasarkan apa yang baru saja dikatakan Tu Gang dan Tu Meng, pihak lain kemungkinan besar adalah seorang ahli dari tahap Ox Tiger, atau paling tidak, seorang ahli yang telah menguasai tahap Spirit Serpent. Bersembunyi di ruang konferensi, tatapan pria paruh baya itu beralih ke mawar merah, Xiao Hong, selama ini kau yang bertanggung jawab atas informasi orang dalam, jadi aku serahkan masalah ini padamu. Tunggu beberapa saat sampai kau dan Tu Gang bertemu dengan kedua saudara itu, dan lihat seperti apa penampilan pihak lain. Karena orang ini telah muncul di Gunung Souyang, maka dia seharusnya masih berada di Linhai. Kau harus menyelidiki latar belakang dan keberadaan orang ini. Ini sangat penting. Tiba-tiba, seorang ahli tahap sapi harimau muncul. Ini benar-benar mengguncang posisi pria parubaya itu dan seluruh geng serigala langit di Linhai. Karena sifatnya yang sensitif dan defensif, mencari tahu dari mana asalnya adalah prioritas utama. Baik, pemimpin, jangan khawatir. Serahkan saja masalah ini padaku. Selama orang ini ada di Linhai, aku akan dapat mengetahui segalanya tentangnya dalam waktu seminggu. Pria parubaya itu mengangguk puas, aku tidak khawatir dengan pekerjaanmu. Setelah selesai berbicara, pria parubaya itu tidak lupa menoleh dan memperingatkan Tu Gang dan Tu Meng, kali ini, kalian berdua melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan. Namun, karena kalian berdua mempertaruhkan nyawa untuk geng di masa lalu, pemimpin sekte ini tidak akan melanjutkan masalah ini untuk saat ini. Namun, Master Sekte adalah orang yang berbicara tanpa malu-malu, jika Xiao Hong mengetahui tentang orang ini, maka tidak apa-apa, tetapi jika tidak, maka kalian berdua menunggu untuk mengambil aula hukuman. Tu Gang dan Tu Meng, kedua bersaudara itu merasa sangat getir dan pahit di hati mereka, tetapi untungnya mereka berhasil lolos dari hukuman di sini, dan dapat dianggap beruntung dalam skenario terburuk. Keduanya tidak berani mengeluh, dan segera bersujud untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, terima kasih Master Sekte atas kebaikanmu, terima kasih Master Sekte atas kebaikanmu. Pria parubaya itu tampaknya masih marah. Dia berbicara ke arah Tu Gang dan Tu Meng, cukup, kalian berdua keluar dari sini dulu, aku masih punya masalah untuk diselesaikan dengan Xiao Hong sendirian. Ya, pemimpin sekte. Kami akan pergi sekarang, kami akan pergi sekarang. Tu Gang dan Tu Meng segera berdiri, tanpa mempedulikan perban di tubuh mereka saling mengedipkan mata dan dengan bijaksana pergi. Kedua saudara ini memiliki penglihatan yang baik. Mereka tahu bahwa apa yang terjadi selanjutnya bukanlah sesuatu yang dapat mereka dengarkan. Mereka berlari cepat, bahkan lebih cepat dari seekor kelinci. Bagaimanapun, mereka telah bersama dengan ketua sekte selama bertahun-tahun. Berjalan keluar dari ruang pertemuan,
suasana hati Tumeng yang gugup menjadi tenang. Dia menatap kakak laki-lakinya dan tertawa. Bos, Anda mengatakan bahwa ketua sekte memperlakukan Xiao Hong seperti ini. Tugang berhati-hati, saat kakaknya yang nakal itu membuka mulutnya, Tugang tahu apa yang akan dikatakannya. Dia segera memberi isyarat kepadanya untuk tetap diam. Lao Er, jangan bicara omong kosong. Tumeng segera merasa hangat. Setelah mereka berdua berjalan jauh, Tumeng akhirnya merasa tenang dan berbalik untuk melihat ruang pertemuan. Hehe, sejujurnya, gadis Xiao Hong itu benar-benar iblis kecil yang suka memangsa jiwa. Penampilannya, sosoknya, dan temperamennya yang dewasa semuanya jauh lebih mempesona daripada gadis itu. Berbicara tentang mawar merah, dia benar-benar cantik dan tidak kalah sedikit pun dari Mia Nangong. Akan tetapi, Mia Nangong tidak dapat menandingi keliarannya. Tugang melotot tajam ke arah Tumeng, yang kepalanya masih meneteskan air liur. Cukup, bocah, berhentilah bersikap mesum. Bukannya kau tidak tahu orang macam apa Xiao Hong itu, bahkan ketua sekte tidak berani menggunakan kekerasan terhadapnya. Terlebih lagi, metodenya bukanlah sesuatu yang dapat kami, para saudara, tangani. Aku menyarankanmu untuk menyerah pada ide ini, dan berhentilah bersekongkol melawannya. Hehe, aku baru saja mengatakan itu. Bos, mengapa kau begitu gugup? Setelah jeda sebentar, Tumeng terus mengejek, lagi pula, aku tidak percaya kau tidak pernah memiliki perasaan apapun terhadap gadis ini. Seolah-olah dia telah ketahuan, Tugang menundukkan kepalanya dan terus berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak lagi peduli dengan Tumeng. Di ruang diskusi, setelah Tugang dan Tumeng pergi, ekspresi pria paruh baya itu menjadi jauh lebih rileks, dan dia menatap Red Rose dengan penuh kelembutan di matanya. Xiao Hong, apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu ke sini hari ini? Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum. Tolong beri aku pencerahan, Master Sekte. Sikap Red Rose terhadap pria paruh baya itu tidak seperti budak atau sombong, dan itu jauh lebih baik daripada sikap tunduk dan sanjungan para saudara. Pria paruh baya itu mengetuk sandaran tangan kursinya terus-menerus dengan jari-jarinya sambil tersenyum Yan-Yan. Tugang dan Tumeng benar-benar tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Bahkan lebih sulit bagi mereka untuk melakukan sesuatu daripada naik ke surga. Dari nada bicara pria paruh baya itu, sepertinya hubungan antara dirinya dan Mawar Merah bukanlah hubungan antara kelas atas dan kelas bawah, melainkan hubungan sebagai teman. Pria paruh baya itu terkekeh sambil berdiri perlahan. Xiao Hong, tahukah kamu siapa gadis kecil yang kutangkap oleh kedua bersaudara itu, Tugang dan Tumeng? Mawar Merah menggelengkan kepalanya, aku tidak yakin, aku jarang bertanya tentang masalah saudara-saudara. Pria paruh baya itu tertawa dan menggoyangkan jarinya, menunjuk ke arah Mawar Merah dan berkata, kau selalu saja bersikap seperti itu, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalahmu sendiri. Ya, Xiao Hong akan mengingat ajaran pemimpin sekte. Mawar Merah menundukkan kepalanya dan berkata. Menghadapi gadis di depannya yang sengaja menjaga jarak darinya, pria paruh baya itu hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tertawa getir. Hal ini membuat Mawar Merah merasa sedikit canggung. Baiklah, mari kita kembali ke topik utama. Gadis kecil yang kusuruh ditangkap oleh saudara-saudara Tugang kali ini bernama Mia Nangong. Apakah dia seseorang dari keluarga Nangong? Pria paruh baya itu terkekeh. Namun, dia tidak tahu bahwa kata-katanya telah memicu kegemparan besar di hati Mawar Merah. Mawar Merah tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berkata dengan kaget, keluarga Nangong. Apakah itu keluarga Nangong dari Wang Hai satu? Ya, itu mereka. Mata pria paruh baya itu berubah dingin. Mawar Merah segera melanjutkan, mengapa ketua sekte ingin melakukan sesuatu pada keluarga Nangong Wang Hai. Meskipun ada garis tipis antara tatapan dan Lin Hai, tempat itu tetap bukan wilayah geng serigala surgawi kita. Selain itu, lelaki tua dari keluarga Nangong bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Dikatakan bahwa kultivasinya telah mencapai alam gajah naga. Mutiara malam di tangan lelaki paruh baya itu terus berputar, bergumam pada dirinya sendiri dan bakat jangka panjangnya, justru karena tahap gajah naga inilah aku ingin menangkap gadis kecil itu, keluarga Nangong. Mawar Merah tidak mengerti, dan berpikir, apa hubungannya tahap gajah naga dengan gadis kecil itu. Xiao Hong, kakek tua Frederick Nangong itu, aku telah berinteraksi dengannya berkali-kali. Beberapa bulan yang lalu, dia masih terjebak di level sapi harimau. Namun hanya dalam beberapa bulan, kultivasinya telah maju pesat, dan dia telah mencapai alam naga dan gajah. Tidakkah menurutmu itu aneh? Setelah memikirkannya, Mawar Merah tertawa, apa yang perlu dikejutkan, kultivasi awalnya seperti ini. Frederick Nangong sudah menjadi terkenal beberapa dekade lalu, dan telah meletakkan dasar bagi keluarga Nangongnya. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, bukan tidak mungkin bagimu untuk menerobos ke alam gajah naga suatu hari nanti. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka itu wajar saja.
Namun, menurut rumor di dunia persilatan, lelaki tua ini telah membuat terobosan yang sangat aneh, dan dalam satu gerakan, dia maju dari tahap akhir alam sapi harimau ke tahap tengah gajah naga. Kamu juga seorang petarung, jadi kamu harus mengerti bahwa terobosan seperti itu jarang terjadi. Itulah sebabnya rumor dunia persilatan menyebar, mengatakan bahwa Frederick Nangong mampu menerobos alam gajah naga karena semacam harta karun spiritual langit dan bumi. Setelah lelaki paruh baya itu selesai berbicara, Mawar Merah segera tersadar, jadi, ketua sekte ingin menangkap Mia Nangong dan menggunakannya untuk mengancam Frederick Nangong agar menyerahkan harta karun spiritual langit dan bumi. Pria paruh baya itu tertawa getir beberapa saat, menurut informasi yang kuterima, Mia Nangong adalah satu-satunya cucu perempuan Frederick Nangong. Sambil mendesah panjang, pria paruh baya itu melanjutkan, aku telah terperangkap dalam tahap harimau sapi ini selama beberapa tahun, tetapi sayangnya, tenagaku masih terbatas, dan tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak dapat menembus tahap gajah naga. Jadi, kita hanya dapat mengambil risiko dan menemukan kesempatan dari tubuh Frederick Nangong. Lalu, apa yang pemimpin sekte ingin aku lakukan? Mawar Merah tidak menunda-nunda dan langsung bertanya. Pria paruh baya itu segera mengangkat dua jari, dan tertawa, ada dua hal. Pertama, gunakan kekuatanmu untuk membantuku memeriksa apakah ada harta karun spiritual langit dan bumi yang tersembunyi di rumah Frederick Nangong. Kedua, meskipun gadis kecil Mia Nangong berhasil lolos dari genggaman Tugang kali ini, dia terluka olehku sebelumnya, jadi aku seharusnya pergi mencari Konor Sue untuk mengobatinya. Orang-orangmu telah mengawasi rumah Konor Sue sepanjang malam, begitu gadis kecil itu muncul, segera beritahu aku. Red Rose menundukkan matanya yang indah dan menjawab. Ya, aku mengerti. Pria paruh baya itu menyipitkan matanya dan tertawa, dia berjalan ke Red Rose dan dengan ringan meraih lengan Red Rose yang seperti batu giok, matanya menunjukkan ekspresi kerinduan, dan berbicara dengan suara lembut, baiklah, Xiao Hong, setelah diskusi resmi, mari kita bicarakan masalah pribadi kita. Apakah kamu sudah mempertimbangkan masalah di antara kita? Saat dia berbicara, pria paruh baya itu membelai lengan Mawar Merah. Namun, Mawar Merah tertegun, ia segera menarik telapak tangannya dari telapak tangan pria paruh baya itu dan mundur 2 langkah. Tanpa menunggu pria paruh baya itu selesai berbicara, ia langsung berkata, Master Sekte, jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Wajah pria paruh baya itu muram dan penuh kekecewaan, lupakan saja, aku bilang aku tidak akan memaksamu. Kau harus sibuk dulu. Mawar Merah bahkan tidak menoleh ke belakang saat ia berbalik untuk pergi. Suara sepatu hak tingginya yang menendang tanah terdengar sekali lagi. Ia menatap kegilaan genit itu. Dengan mata yang menyeramkan, ia mendengus pelan. Huff, di seluruh Linhai, tidak pernah ada wanita yang berani menolakku, serigala berwajah 3, Baritian. Cynthia Fang, kau tidak terkecuali. Suatu hari, aku akan membuatmu rela menjadi wanitaku.